Selamat datang di Biskuit Pas, bincang-bincang seru with Kakak Pas. Sebuah obrolan santai yang insya Allah dapat menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi bagi siapapun yang menonton dan mendengarkannya. Alright, let's get started. Adik-adik siap, kakak-kakak siap, ayah bunda siap, Allahu Akbar. Yeay, halo semuanya, kakak-kakak, adik-adik, ayah bunda. Sekarang kita ketemu nih di podcast pertamanya Pas, yaitu namanya adalah Biskuit Pas. Kasya, Biskuit Pas itu apa sih sebenarnya? Apa ya biskuit pas tuh? Mungkin bincang-bincang kah? Bincang-bincang. Oke, benar, itu di B-nya. Lanjutannya apa, Kak? Ayo, tebak-tebak. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, adik-adik ada yang mau nebak? Kakak udah ketebak? Belum nih kak, apa ya? Oke, jadi Biskuit Pas itu adalah bincang-bincang seru with kakak Pas. Yeay! Oke, jadi ini adalah podcast pertama kita nih. Ramai banget perdana ternyata. banget. Bener banget. Adik-adik juga semuanya, ayah bunda, kakak-kakak pasti tertarik banget dengerin podcast pertama dari Pas. Jadi semoga dengan aku, Kaza, dan narasumber kita siapa? Kasya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan berkesan banget sebagai podcast pertama dari Pas. Amin. Amin. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol biasa aja lah ya Kak, mengalir aja lah ya Kak. Santuy aja kak. Oke. Jadi tema hari ini tuh sebenarnya ngomongin tentang storytelling, program storytelling yang ada di Pas. Nah, terus aku dikasih tahu nih sama teman-teman dari Pas, dari keluarga atas juga, ayah bunda deh. Iya. Nah itu katanya Kasya itu salah satu storyteller yang terkenal dari Pas. Ya. Benar ya Kak ya? Insya Allah. Insyaallah, ya. Nah, gimana sih Kak awal mulanya? Penasaran nih aku, gimana awal mulanya bisa jadi seorang storyteller? Kalau awal mula aku mendongeng gitu kak, sebenarnya ini awalnya coba-coba sih. Awalnya coba-coba. Itu pas waktu saya masih SMP tuh. Oh, Kan. udah banget. Pas SMP ada kegiatan pekan kreativitas siswa gitu. Nah itu lombanya tuh ada yang storytelling gitu, ada storytelling dan kan memang kebetulan ibu saya juga memang suka ngelatih anak-anak yang suka mendongeng gitu kan, jadi diikutin lomba di SMK-nya beliau gitu. Jadi beliau itu ngajar SMK. Masya Allah. Bahasa Perancis, jadi dongeng dalam bahasa Perancis gitu. Wah. Nah, terus karena di SMP saya ada lomba storytelling gitu, jadi saya coba-coba aja sih ikutan, terus ya dibantuin sama ibu saya gitu gimana pas awalnya atau ceritanya tuh dibawakannya seperti apa. Terus lama-lama kan terbiasa gitu mendongeng gitu kan. Nah, terus pas SMA saya ikutan lomba-lomba sendiri gitu kan. Waktu SMA saya boarding school, jadi nggak dibantu sama sekali sama ibu, jadi cuman improvisasi aja ingatan-ingatan pas diajarin waktu SMP saya terapkan di SMA, terus dikembangin tuh sedikit-sedikit gitu, dari mulai variasi penggunaan suara, terus ekspresinya juga lebih dikembangin lagi, terus alat bantunya kayak media-medianya tuh lebih ditambahin, kayak misalnya kalau dulu pas SMP kayak cuman pakai gambar atau kayak pakai barang-barang yang emang cuman tulisan doang gitu. Tapi pas SMA coba-coba dikembangin lagi, jadi semisal kita buat perahu gitu, perahu besar gitu kan. Ini memang dasarnya buat lomba ya, jadi memang segala sesuatunya memang dipersiapkannya dengan matang banget
mateng banget gitu ya, meskipun lombanya udah mepet-mepet gitu ya, biasa lah ya. Ya, sekarang tuh generasi deadline ya soalnya. Aku juga betul. Terus keterusan deh sampai kuliah, coba-coba gitu, ternyata masih belum hilang ya gitu. Hobi Kak berarti ini jadi hobi gitu atau udah semacam apa ya, pekerjaan nggak mungkin lah, Kakak masih Iya, masih terus kuliah. juga belum sampai yang dibayar terus gitu kan ya Kak. Tapi Iya. jadi sesuatu yang benar-benar Kasya tuh this is my passion gitu. Iya, gitu. Emang mendongeng tuh kayaknya udah jadi passion aku banget gitu, karena ya udah dari kecil sih sebenarnya, kayak nggak sengaja mungkin ya diarahkannya tuh ke situ sama orang tua aku tuh. Pakai bahasa Prancis dari kecil. Oh enggak. Dari sebenarnya yang berperan dalam pendidikan dongeng untuk aku tuh ayah juga berperan gitu. Oh ya. Jadi waktu Ngapain tuh? kecil aku sebelum tidur Iya. suka dikasih dongeng sama ayah aku tuh. Pakai bahasa Indonesia Oh, dong. iya. Masih normal. Oke. Iya, jadi cerita-cerita daerah gitu kan diceritain sama ayahku tuh. Terus juga dari dongeng itu tuh, dongeng-dongeng yang sering didengerin gitu, dikasih dengar sama ayah aku gitu, dibacain segala macam. Aku jadi tertarik sama buku cerita gitu kan. Mulai baca-baca buku cerita yang macem-macem gitu. Nah, terus kan dibantuin juga sama ibu kalau misalnya bahasanya mungkin bukan bahasa Indonesia gitu kan. Karena Jadi udah iya, ibu aku juga kan ngajar di international school gitu kan. Jadi kadang ada buku-buku bahasa Inggris yang dibawa gitu sama ibu aku tuh ke rumah, terus dicoba diajarin ke aku kayak gitu. Oke. Wah, berarti ini Kak Syah belajarnya dari buku bahasa apa aja nih? Bisa ngerti bahasa apa aja nih? Penasaran aku. Enggak sih, sebenarnya paling cuma bahasa Inggris sama bahasa Indonesia aja. Kalau untuk bahasa Prancis sama ya yang lain mah paling bahasa Sunda kali ya. Bahasa Sunda. Oh, ada juga ya? Termasuk itu. Enggak juga sih. Oke. Enggak. Apa itu jadi salah satu alasan juga? Tadi aku sebelumnya ngobrol dulu sama Kasya, kan jurusannya salah satu jurusannya yang sekarang lagi diambil tuh pendidikan bahasa Inggris. Iya. Nah, itu jadi salah satu alasan juga nggak Kak? Karena emang suka sesuatu yang berbau dengan sastra, baca-baca kayak gitu, terus storytelling gitu. Jadi ngambilnya jurusan itu apa itu jadi? Enggak sih sebenarnya. Oh, karena apa dong? Kalau ngambil jurusan bahasa Inggris sih mungkin karena alasan lain ya. Oke. Itu Out of the topic ini. iya, beda. Oke. Tapi mungkin bisa disambungin juga sih, karena jadi dari dongeng itu sebenarnya aku juga ada kepengen gitu dari dongeng yang aku sampaikan gitu ke anak-anak, mungkin nanti kedepannya bisa si audiensnya itu nggak cuma dari anak-anak Indonesia gitu, bisa juga nanti mungkin aku bisa ke luar negeri dan ngebawa dongeng-dongeng daerah Indonesia gitu kan. Amin. Jadi ya sebenarnya nyambung juga sih PB itu. Jadi aku kan sekalian belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi gitu, biar lebih ahli lagi gitu kan, biar bisa ke luar negeri dan yang ngebawa nama Indonesia dengan baik. Oke. Sebentar deh, kamu tadi tuh nulis apa nggak kelihatan? Tips and trick. Tidak Andre, oke. Maafin aku, bisa dikat lagi. Oke. Lanjut. Tadi sampai apa ya? Oke, jadi pengen mimpi kakak tuh benar-benar sampai bisa bawa cerita-cerita yang udah kakak buatan sendiri, berarti kak impiannya juga. Gimana maksudnya? Cerita-cerita buatan kakak atau karya orang lain juga nggak apa-apa sampai ke luar negeri gitu. Kalau itu sih maksudnya cerita-cerita daerah kali ya. Oh, pengennya lebih ke benar supaya orang-orang juga lebih Iya gitu kan. Aware. Kayak kalau dari luar negeri itu kan kita sering banget dengar kayak Cinderella gitu kan, kayak Putri Tidur. Terus kan itu kan sebenarnya cerita-cerita daerah gitu kan, dari luar negeri gitu. Jadi mendunia karena Disney segala macam gitu kan. Nah itu aku tuh
pengen ikut berperan dalam membagikan kisah itu gitu, kisah-kisah dongeng daerah gitu ke yang mancanegara gitu, biar ya Indonesia juga punya cerita yang ini loh, yang yang menarik, yang menarik, yang bermanfaat, yang punya nilai yang benar-benar gak kalah hebatnya sama yang bikinan mereka gitu ya kak. Tapi ada nggak kak kalau jauh di dalam hati kakak gitu ya, deep inside your heart, ada nggak sih kak tadi setelah memutuskan ini benar-benar passion aku gitu ya, kayak ada nggak sih tujuan lain dari seorang storyteller yang sebenarnya tertanam sama kakak, tertanam di hati kakak gitu, tapi belum pernah kakak lihat gitu di storyteller yang lain gitu, ada nggak? Sejauh ini sih aku masih ngeliat gitu ya, yang pendongeng yang lebih senior daripada aku gitu, dan ya masih memantau lah kayak gimana. Cuman mungkin aku belum nemu tuh yang emang aku punya, tapi yang lain juga nggak punya, karena ternyata pas waktu aku kasih ini nih, pas aku explore lagi yang lain, ternyata udah ada gitu kan. Kayak gitu. Jadi mungkin aku kan ini masih dalam tahap masih newbie lah ya gitu kan. Newbie juga udah Masya Allah. Enggak, jadi ya kan aku masih belajar gitu kan, masih butuh mengeksplor lebih jauh mungkin ya gitu prosesnya. Benar-benar oke. Terus selanjutnya aku pengen nanya juga nih kak, kira-kira kalau orang kayak aku nih yang pernah mungkin ya storytelling tapi sekedar formalitas tugas sekolah or anything yang benar-benar dipaksa gitu, bisa nggak sih sebenarnya jadi seorang storyteller yang wow, minimal sekakak lah gitu, itu bisa banget dong. gimana tuh kak? Tolong kasih tips and trik magicnya gitu. Sebentar, setiap orang itu sebenarnya punya potensi untuk bisa bercerita dengan baik. Oh, kenapa nih kak? Kenapa bisa ada statement seperti itu? Mungkin Kaza punya diary kah? Aku nih nulis diary setiap hari, alhamdulillah. Nah itu juga sebenarnya kan Someone. Kaza bercerita kan ke diary kakak, Iya. keluh kesah sehari-hari seperti apa, terus kayak mungkin evaluasi diri kayak gitu kan. Benar. Iya, terus kakak nemuin dari evaluasi itu, nemuin titik terang, oh kedepannya aku harus seperti apa, kayak gitu kan. Nah itu kan sebenarnya dia di situ juga ada nilai yang bisa kakak kembangin kan. Dari cerita kakak, kakak udah bercerita gitu kan, itu kakak nemu nilai kayak gitu. Sebenarnya storytelling juga kayak gitu. Oke. Iya, jadi kakak bisa mulai dari situ aja sebenarnya, karena kalau cerita itu kan sebenarnya nggak harus fiksi ya, nggak harus fiksi. Jadi Pengalaman pribadi gitu. pengalaman pribadi juga mungkin bisa. Oke. Gitu. Tapi mungkin kita harus kayak batasin audiensnya gitu kan. Kalau semisal audiensnya anak-anak, kayak misalnya adik-adik pas gitu kan. Nah itu mungkin kita harus ceritanya yang seperti apa kayak gitu. Gitu. Oh, jadi yang pertama tuh kalau misalnya dari pemula newbie banget nih, itu dari pengalaman pribadi bisa dimulai ya kak. Soalnya kitanya bisa lebih terbawa sama suasananya. Iya. Terus jadi bisa lebih ngembangin lagi kan sebuah cerita tuh sebenarnya kekuatannya tuh ada di suasana cerita itu kan. Iya, ya, dari suasana yang dibangun oleh si penceritanya itu emang bisa ngebawa si audiensnya buat ya masuk ke cerita kita kayak gitu. Iya. Oke, terus tips yang keduanya juga adalah kita harus ngelihat audiensnya tuh umur segimana, terus tipe orang yang kayak gimana gitu ya. Iya. Oke, kalau sama ini Kak Asya biasanya ke audiens yang kayak gimana aja? Kalau aku sih emang biasanya dari anak-anak kali ya, kan emang dari pas
aku pertama kali ngedongeng selain lomba itu di PAS. Oke, wah awesome, masya Allah. Jadi waktu itu tuh pembukaan semester 69. Jadi aku apa ya, waktu itu tuh coba-coba kan ditanya tuh sama kakak-kakak PAS yang lain, kakak panitianya, adakah yang ingin menyumbangkan sebuah penampilan untuk adik-adik di pembukaan PAS ITB gitu kan. Terus kan aku teh kepikiran gitu, kira-kira boleh nggak ya kalau aku nampilin dongeng gitu kan, siapa tahu bisa gitu kan. Masih malu-malu tapi ya kayak. Iya, terus aku coba tuh atas kemauan sendiri atau karena jadi tumbal kan? Kamu aja gitu. Sebenarnya sih agak ke situ Gitu, juga Mbak. sih. Cuman enggak Enggak sih gitu. Oke. Kakak 69 juga waktu itu nampil juga Oh, kok, oke, ya. alhamdulillah. Waktu itu. Nah, terus abis itu tuh pas udah tampil di acara pembukaan 69 itu, tiba-tiba ada yang ngehubungin dari ayah bunda adik-adiknya gitu kan. Diundanglah aku ke acara apa ya namanya, kayak buat anak-anak disabilitas gitu. Jadi aku di situ bercerita ke anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu kan. Nah dari ya ceritanya sih karena mungkin akunya masih awal-awal gitu ya, jadi aku ngebawain cerita yang memang sudah ada gitu. Karena emang kalau awal-awal tuh apa ya, masih takut mungkin ya untuk mencoba ke cerita yang dibuat sendiri karena takutnya ada suatu hal yang ya menyinggung apa gimana gitu. Jadi akhirnya membawa cerita punya orang lain kan. Nah cuman karena mungkin udah lama tuh bukan udah lama ya, udah sering tuh waktu mendongengnya gitu kan. Jadi ya lama-lama ya udah terbiasa, akhirnya nyoba pakai cerita sendiri gitu. Masya Allah, ya. Keren banget ini adik-adik ayah bunda kalau butuh storyteller nih buat acara-acara kakak juga nih, kalau ada acara-acara bisa hubungi ke nomor yang di bawah sini biar susah Di bawah sini. Padahal ini gitu menyulitkan diri sendiri. Oke, bisa di follow Instagramnya. Oh, Masya Allah. Boleh promosi dulu. Instagram aku di Salsya Ramlan, salsya.ramlan. Kamu mau promo juga? aku nanti kali ya di akhir kan, kalau editor mah bebas bisa masukin kapan aja. Boleh. Oke, jadi tadi tips and trick udah, alasan kenapa jadi storyteller juga udah. Terus pengen ini Kak, kira-kira kalau misalnya ada adik-adik atau kakak-kakak atau ayah bunda aja yang benar-benar pengen memulai tapi motivasinya belum sekuat itu, ada nggak Kak nilai dari menjadi storyteller yang benar-benar masih kakak pegang, yang itu benar-benar jadi big motivation, the most yang paling kuat motivasi, yang paling kuat bagi Kak untuk tetap menjadi storyteller gitu? Kalau motivasi terkuat sih pasti ada ya. Bisa Ya. dibagikan Kak? Kalau motivasi terbesar aku sih untuk berdakwah ke ya, karena aku ranahnya di anak-anak gitu kan, di usia sekolah dasar dan TK gitu kan. Jadi ya mungkin motivasi aku di situ karena aku ngeliat gitu ya, bisa kita lihat lah sama-sama gitu, semakin hari itu mungkin nilai kebaikan dari remaja-remaja kita itu semakin mengalami degradasi gitu kan, turun gitu, makin turun tingkat kesopanannya, kayak gimana ya, pendidikan karakternya tuh kurang gitu loh. Nah, setuju banget. kan kalau misal dari wejangan, nasihat itu kan, itu tuh susah gitu. Kadang anak-anak tuh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu kan. Jadi kayak useless gitu. Benar-benar. Nggak masuk gitu kan. Benar-benar. Apalagi sekarang
udah pada aware juga kalau manusia tuh sebenarnya emang dari fitrahnya dia tuh pengen didengarkan gitu, mau dikasih tahu ya kayak terus ini anak-anak gitu. Iya, jadi pendekatannya tuh aku pengennya karena ngelihat itu gitu, jadi aku pengennya cobalah lewat dongeng yang aku bisa gitu. Dan you're a very good at. Insya Allah, amin, amin. Amin. Oke. Jadi karena udah disuruh sama kamu ya. Oke. Jadi karena podcast kita waktunya terbatas juga Kak, pengen nih kan aku belum pernah lihat nih kakak storytelling, pengen dong pasti adik-adik ayah bunda kakak-kakak semua penonton nih semuanya pasti penasaran seorang Kasya gimana sih kalau storytelling. Boleh ya Kak kita kasih tantangan gitu? Boleh sih, cuman mungkin dari Kak Zah sama kameramen kamu mungkin bisa nyaranin sesuatu gitu buat aku mendongeng, kayak ngasih apa ya, tantangan, misalnya tempatnya di mana, atau ada hewan atau benda yang harus aku gunakan ketika mendongeng ini gitu. Boleh? Iya Apa dong. tuh? Iya pas banget tuh, kita nyiapin yang kayak gitu loh Kak. Nih, jadi kita sebentar ya ditinggal dulu ya guys. Jadi kita sudah punya nih alat-alat ini nih Kak. Absurd banget kan? Boneka apa nih? Kita bilang burung, bisa lah ya, burung lah ini ya. Oke. I don't know what bird this is, but yeah. Sebagai seorang storyteller, aku yakin itu bahkan bisa menjadi sebuah piala, mobil, anything. Kakak tolong gunakan, kita kasih tantangan nih ke Kasya sebagai seorang yang pastinya kreatif dong ya. Sebagai storyteller yang udah profesional, yang udah kreatif nih. Amin. Ceritain dong Kak, dari alat-alat ini bisa dijadiin cerita apa yang luar biasa yang banyak manfaatnya juga buat kita. Tolong ya Kak. Oke, adik-adik, kakak-kakak, ya bunda. Sekarang waktunya kita kasih tantangan buat Kasya, yaitu Kasya akan menyampaikan sebuah cerita kepada kita yang Kasya belum nyiapin nih, kan baru aja nih dikasih tantangannya. Jadi kita tes nih, bukan tes sih, kita tantang aja, pasti bisa ya Kasya ya. Oke, selamat menikmati cerita dari Kasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bam 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 cuap bam bam shalalala bam 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 cuap bam bam shalalala bam 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 bam. Halo adik-adik semuanya. Nah, kan tadi udah denger nih podcast aku bareng sama Kak Zah, bincang-bincang seru soal dongeng. Nah, sekarang Kak Syah bakal bercerita nih. Kira-kira cerita apa ya? Kan tadi udah dikasih tantangan nih sama Kak Zah. Ada katanya Kak Syah disuruh pakai pistol air. Ada juga Kak Syah disuruh menggunakan boneka burung ini. Kira-kira cerita seperti apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak ceritanya bakal kayak gimana? Ceritanya seperti ini. Di suatu hari yang sangat cerah, hiduplah seekor burung yang memiliki bulu yang indah sekali. Bulu atasnya berwarna hijau terang dan ekornya berwarna merah. Dia senang sekali menjelajahi angkasa. Kesana kemari dia terbang bersama teman-temannya. Namun tiba-tiba ada suara yang sangat mengerikan. Itu adalah bunyi pistol. Dor. Burung indah itu ketakutan. Dia terbang bersembunyi di dahan-dahan.
ketika ia sedang bersembunyi di sebuah dahan yang sangat rendah, tiba-tiba hap! Burung itu ditangkap oleh sebuah tangan dan dimasukkan paksa ke sebuah sangkar yang sangat sempit. Burung itu ketakutan. Pada awalnya, burung indah ini diam saja di dalam sangkar itu. Dia hanya diam saja karena saking ketakutannya. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke bawah. Mengapa duniaku yang awalnya tidak terbatas ini menjadi kecil? Ringis burung itu. Akhirnya, karena terlalu lama kesepian, burung itu menangis, meraung-raung. Ia meminta pertolongan kepada siapapun yang ingin menolongnya. Tolong, tolong aku. Aku ingin keluar. Aku ingin keluar. Tolong. Tapi tidak ada yang menolongnya. Tiba-tiba ada seorang anak yang masuk ke dalam sebuah toko dan melihat burung indah ini. Ia bernama Roro. Roro bersama ayahnya datang ke toko itu dan melihat burung indah ini. Dia menunjuk burung indah ini lalu berseru, "Ayah, ayah, lihat burung indah itu. Dia sangat lucu. Aku ingin memilikinya." Lalu ayah Roro pun membeli burung ini bersama sangkarnya. Roro pun membawa burung indah ini ke rumahnya. Lalu sesampainya di rumah, ayahnya bertanya kepada Roro, "Roro, mau kamu simpan di mana burung ini?" Aku ingin menyimpannya di kamarku. Apakah boleh, Ayah? Menurutmu, apakah burung ini akan senang ditempatkan di kamarmu? Menurutku, burung ini akan baik-baik saja karena aku akan memberinya makan, memberinya minum. Dia tidak akan kelaparan dan kehausan. Lalu, ayahnya berkata, kalau begitu, burung itu tidak akan melihat langit yang luas dan angkasa. Dia tidak bisa menjelajahi lagi dunia luar dong, dan dunianya hanya di dalam kamar Roro saja. Apakah Roro ingin seperti itu? Apakah Roro ingin burung itu hanya terdiam di dalam sangkarnya saja? Kalau begitu, harus aku apakan, Ayah? Apakah aku harus melepaskan burung indah ini? Tapi burung sangat indah. Aku ingin menyimpannya. Roro, burung itu kan tempat tinggalnya di angkasa. Dia memiliki tempat yang bebas, yang luas. Tidak mungkin nyaman di dalam sebuah sangkar. Mungkin dia akan menderita jika Roro simpan di dalam kamar yang sempit, sangkar yang sempit. Bagaimana menurut Roro? Apakah sebaiknya
disimpan di dalam kamar atau sangkarnya saja, atau Roro bebaskan? Ya sudah, kalau begitu Roro bebaskan saja. Akhirnya Roro pun membebaskan burung indah ini. Dan burung indah ini pun bisa terbang kembali ke angkasa bersama teman-temannya. Selesai.